Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Adapun beberapa komponen dasar yang harus dikuasai oleh guru dalam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kedua, keterampilan mengolah kelas. Ketiga, keterampilan memberi penguatan. 4, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 5, keterampilan bertanya. 6, keterampilan menjelaskan pelajaran. Dan ketujuh, keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kunci dari seluruh proses pembelajaran yang harus dilaluinya. Sebab jika seorang guru pada awal pembelajaran tidak mampu menarik perhatian peserta didik, maka proses tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Kemudian, menutup pelajaran yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pembelajaran. Yang kedua, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mengatur peserta didik dan sasaran pembelajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, keterampilan memberi penguatan. Pada umumnya, penghargaan memberi positif terhadap kehidupan manusia karena dapat mendorong dan memperbaiki tingkah laku seseorang serta meningkatkan usahanya. Intisari arti dari penguatan ini adalah respon terhadap suatu tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Keempat, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi ini harus ada dalam proses pembelajaran. Tidak semua guru yang mampu melakukan diskusi dalam proses pembelajaran. Justru itu perlu latihan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil antara lain. Pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Kedua, memperjelas masalah. Intinya, merangkum kembali permasalahan supaya jelas. Ketiga, menganalisis pendapat peserta didik. Keempat, meluruskan alur berpikir peserta didik. Kelima, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Dan yang keenam, menutup diskusi. Kegiatannya membuat rangkuman hasil diskusi. 5. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta seseorang yang terkenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai hal-hal seperti efektif yang mendorong kemampuan berpikir antara lain. Yang pertama, merangsang siswa dalam belajar. Kedua, membantu kemampuan berpikir siswa. Ketiga, mengarahkan siswa pada tingkat interaksi yang mandiri. Keempat, meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari kemampuan berpikir tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kelima, membantu siswa dalam mencapai tujuan pelajaran yang dirumuskan. Yang keenam, keterampilan menjelaskan pelajaran. Ciri utama keterampilan penjelasan yaitu penyampaian informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta urutan yang cocok. Memberikan penjelasan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam perbuatan guru. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penjelasan adalah: yang pertama, merencanakan pesan yang disampaikan. Kedua, menggunakan contoh-contoh. Ketiga, memberikan penjelasan yang paling penting. Keempat, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang belum dipahami.
Ketujuh, keterampilan mengadakan variasi. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi. Inti tujuan proses pembelajaran variasi adalah menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik.